Pasca penahanan oleh Mabes Polri terkait kasus binomo yang menjeratnya, kerinduan jelas tampak terpancar dari wajah Dony Salmanan. Kondisi serupa tentu saja dirasakan juga oleh Dinan Fajrina, istri Dony Salmanan. Selain juga ikut diperiksa sebagai saksi, Dinan juga harus menyaksikan harta kekayaan yang selama ini dia nikmati harus disita untuk kepentingan pemeriksaan. Selain itu, pasangan yang masih terbilang pengantin baru ini tentu saja harus terpisah oleh sang suami karena Dony harus menjalani masa tahanan di Mabes Polri. Hari Selasa kemarin, Dinan didampingi oleh pengacara Dony Salmanan tampak datang ke Mabes Polri untuk menjenguk suaminya. Kala itu Dinan hanya memohon doa agar semua baik-baik saja. Apa yang dibawa Dinan saat mengunjungi Dony Salmanan? Dan bagaimana ungkapan kerinduan Dony Salmanan yang harus terpisah dari sang istri? Istri bang, cukup. Bang, kangen sama istri nggak bang? Cukup. Bang, kangen sama istri. Tadi ketemu nggak bang? Lagi diperiksa belum ketemu. Semangat terus lah. Kita bisa lewatin ini, bismillah. Tadi ketemu istri gimana bang? Belum ketemu. Oke. Pesannya bang untuk istri mungkin? Jangan menyerah. Gimana kondisi dia? Pondoknya saya semua. Bawa makanan. Makanan kesukaan. Apa tuh bang? Kesukaan Kang Dony. Dinan mungkin tidak terlalu banyak tahu terkait masalah persoalan Dony karena menikah pun baru 2 bulan mas. Kan ya, jadi masih tahap penjajakan mungkin. Dan tidak terlalu mengetahui juga terkait aktivitas kantor Kang Dony mungkin. Makanya lebih condong ke manajernya mungkin kemarin yang tahu terkait tataran teknis ya. Ya pasti akan terus mas terkait perkembangan persoalannya juga terkait pendalamannya mungkin. Analisa yang dibutuhkan oleh penyidik terkait data-data yang kurang mungkin sampai saat ini belum ada kabar untuk terkait BAP tambahannya mas. Baru saat BAP kemarin aja pada saat penetapan. Kalau Dony enggak, saran dari saya dari awal untuk kooperatif karena itu kunci untuk dia supaya tenang dan fokus dalam menjalani ini. Kuncinya kooperatif, terbuka, dan kita percaya pihak dari penyidik yang mana Dit Cyber Baris Krim Polri akan objektif menangani persoalan ini. Makanya dari awal pun Dony udah kooperatif, gak ada yang ditutup-tutupi, amat sangat terbuka, dan makanya prosesnya udah jauh lebih cepat mungkin ya. Sebagai seorang istri, Dinan tentu saja tidak ingin membiarkan Dony Salmanan merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini. Pastinya tidak mudah bagi pasangan pengantin baru ini yang terbiasa hidup dalam kemewahan, kini harus berhadapan dengan masalah hukum yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bahkan, sampai ada teman dekat Dony Salmanan yang merasa sangat kecewa dan menganggap kalau apa yang Dony lakukan selama ini hanyalah demi pencitraan belaka dan justru banyak merugikan orang lain. Untuk itu semua, saat ini Dinan hanya bisa memberikan support bagi sang suami. Dan tidak tanggung-tanggung, Dinan sampai rela menjaminkan dirinya demi mendapatkan hak penangguhan penahanan untuk Dony Salmanan. Lantas, bagaimanakah Dinan memberikan dukungan kepada Dony? Benarkah selama dalam tahanan Dony Salmanan sering merasakan meriang alias merindukan kasih sayang? Support dari istrinya, alhamdulillah, mungkin beliau salah satu orang yang amat sangat mensupport suaminya, mendoakan supaya urusannya cepat selesai dan tuntas mungkin Mbak. Betul. Pada saat kemarin, pada saat tengah malam, pada saat dinaikan tersangka dan akan dilakukan penahanan, istrinya langsung datang ke Baris Krim Polri untuk menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan ya Mbak.
Dan katanya istrinya juga menjadi jaminan ya? Betul, penjamin pada surat permohonan tersebut adalah istrinya, Mbak. Support dari istrinya, alhamdulillah, mungkin beliau salah satu orang yang amat sangat mensupport suaminya, mendoakan supaya urusannya cepat selesai dan tuntas mungkin, Mbak. Sering istrinya sering datang nih. Insya Allah malah rencana sekarang pun yakin dia orang baik, Mbak. Pasti banyak pertolongan dan insya Allah ada pertolongan juga, Mbak. Insya Allah. Iya sih, saya juga benci sama Doni Salman. Kenapa? Doni Salman itu mencoreng nama baik sedekah gitu. Jujur teman-teman saya yang sukses di klub mobil itu ahli sedekah semua loh. Dan mereka ngajak-ngajakin orang untuk rajin sedekah, bikin bakti sosial. Tapi sewaktu kita bikin acara kayak gitu, orang-orang ngirain kita sama kayak Doni Salmanan gitu. Jadi bener mencoreng nama sedekah gitu. Kalau Doni Salmanan itu memang saya lihat emang settingan dia ya. Soalnya jahat banget gak sih kalau dia trading bareng sama orangnya pada loss terus, tapi dimotivasi terus suatu saat pasti sukses gitu. Berarti kan dia niat orang itu menyebut uang orang gitu. Dan di berita kan banyak ya orang yang sampai ya bunuh diri, keluarga berantakan karena ikut di trading. Terus ada yang jadi burunan pinjol, tapi dia sok berbagi. Kemarin kan saya baca artikel total yang disedekahin Doni Salman cuma berapa gitu, dan itu pun juga kan konten gitu. Masa sedekah ke Reza Arab 1 miliar, kan aneh ya. Teman saya yang kena tipu mah ngamuk lah, pas kaget kok pas denger Doni Salman dapat 70%. Pas dengar kontennya dikasih naga itu langsung pada kayak nggak percaya gitu. Selama ini kan holding bareng ngemotivasi terus biar top up lolos, berarti dimakan dia 70% ya. Ya teman saya lebih parah lagi, kata-katanya itu udah mungkin bisa mau mukulin lah. Saya kan tadi minta maaf ya kalau kata-kata saya menyakiti, tapi yang jelas lebih menyakitkan para korban. Ada yang sampai bunuh diri loh, dan lain-lain. Jadi burunan pinjol dan lain-lain. Yang jelas balikin uang 80% yang sudah dimakan, balikin ke semua korban, baru bisa katanya semoga berubah, balikin dulu baru mikir nanti sukses lewat jalan yang benar.